Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat berkumpul dalam room Zoom kali ini dan tetap maya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan ke Nabi besar kita, Muhammad SAW. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Bapak Teddy Supriyadi, SHI MAG, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini, kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 1C dan kelas 1D akan mempresentasikan materi tentang integrasi nasional. Submateri yang dibahas tentang dasar historis, yuridis, sosiologis, dinamika, dan tantangan integrasi nasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok terlebih dahulu dari kelas 1C, yaitu sebagai penyaji. Yang pertama ada Andini Nurul Alisa, yang kedua Radila Putri Gunadi, saya sendiri, yang ketiga Risnawati Hoirunisa, yang keempat Siska Agustin, dan yang kelima Wina Siwahyuni. Dan dari kelas 1D sebagai pembahas, yang pertama ada Alia Putri Setiawati, yang kedua Lutfin Ubaidiyah, yang ketiga Nur Sofiatul Zahro, yang keempat Syahidah Asma Amanina, yang kelima Muhammad Fajar Al-Kausar, dan yang keenam Jenia Sita Nuratifah. Di sini kali ini kita akan membahas tentang integrasi nasional dari buku UPI dan dari buku Kempristek. Sebelumnya, saya akan mereview sedikit tentang integrasi nasional terlebih dahulu. Integrasi nasional dapat dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara keseluruhan unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan nasional yang memiliki keserasian fungsi dalam berbangsa dan bernegara secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Baik, selanjutnya akan ada pembacaan materi oleh pemateri pertama. Pemateri pertama, Saudari Siska Agustin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai dasar dari integrasi nasional. Dasar dari integrasi nasional ini dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama yaitu dasar historis, yang kedua dasar yuridis, dan yang ketiga yaitu dasar sosiologis. Baik, mari kita bahas dari yang pertama. Yang pertama yaitu dasar historis integrasi nasional. Yang merupakan dasar dari historis ini merupakan menelusuri peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau untuk dijadikan pembelajaran bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk mengokohkan integrasi nasional supaya menjadi kesatuan dari negara yang kokoh dan utuh. Nah, dari dasar historis integrasi nasional ini dibagi lagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu pada masa Kerajaan Sriwijaya yang berlangsung antara tahun 671 Masehi sampai dengan tahun 1183 Masehi. Dengan pimpinannya yaitu Raja Dapuntahyang Srijayanaga. Nah, pemerintahan Kerajaan Sriwijaya mengalami integrasi yang sangat luas dari Sumatera, Pulau ke negara Malaya atau analisis dasar Kerajaan Sriwijaya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Mengapa dikatakan demikian? Karena mengintegrasikan wilayah Nusantara dengan sebegitu luasnya, yaitu zaman Kerajaan Majapahit yang terjadi atau yang berlangsung sekitar tahun 1293 Masehi hingga 1500 Masehi. Siapa yang tidak kenal dengan patihnya yang terkenal pada masa ini, yaitu Patih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit dapat masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Dan yang ketiga yaitu pada zaman pergerakan nasional.
Pada zaman ini terjadi pada awal abad ke-20, yaitu sekitar tahun 1908. Nah, mengapa dikatakan zaman pergerakan nasional? Karena pada masa ini mulai tumbuh organisasi-organisasi yang bergerak untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia di tengah perbedaan yang ada. Seperti salah satunya yaitu organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dan organisasi pergerakan nasional lainnya seperti Syarikat Islam. Tujuan dari organisasi-organisasi tersebut tidak lain menentukan wilayah kekuasaan Nusantara menjadi kesatuan yang utuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Dan yang keempat yaitu pada zaman kemerdekaan. Integrasi nasional ini mampu membangkitkan semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia sehingga berhasil merebut kemerdekaan dan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan momentum integrasi nasional. Mengapa dikatakan demikian? Karena dari masyarakat yang tersebar dengan beragam corak secara sosial maupun budaya yang berbeda-beda dan sangat heterogen ini mampu menjadikan masyarakat tersebut menuju suatu bangsa yang satu dan padu, yakni bangsa Indonesia. Adapun yang kedua, nasional. Mengapa dengan landasan yuridis? Yuridis erat kaitannya dengan hukum suatu negara. Secara yuridis, landasan ideal integrasi nasional tercantum dalam negara Pancasila yang terdapat pada sila ketiga, Kesatuan Indonesia. Adapun dalam pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, landasan yuridis ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan ideal integrasi nasional yang terdapat pada Pancasila sila ketiga. Yang kedua, yaitu landasan konstitusional Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada bagian ini, landasan yuridisnya terdapat pada pembukaan keempat pasal-pasal. Yang salah satunya yaitu pasal 1 ayat 1 mengenai yaitu landasan ke DPR undang ada kenaan dengan diperlukan Bank Indonesia serta arah dan kebijakan yang tepat guna lebih memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam rangka integrasi nasional yang lebih kokoh dan lebih terstruktur dan bersatu padu. Dan yang keempat, yaitu ada landasan perundang-undangan integrasi nasional yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Nah, pada bagian ini dibagi menjadi 3 pasal, yang terdapat pada pasal pertama mengenai ketentuan umum tentang pertahanan dan keamanan, yang kedua yaitu pada pasal 4 mengenai tujuan dari pertahanan itu sendiri, dan pada pasal 5 mengenai fungsi dari adanya pertahanan negara. Adapun landasan yang ketiga yaitu landasan sosiologis integrasi nasional. Landasan sosiologis integrasi nasional ini mengandung arti bahwa bersatunya seluruh masyarakat Indonesia dilandasi oleh realitas suatu komunitas sosial yang memberikan tempat atau wadah bagi seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan yang berbeda-beda untuk didasarkan kepentingan bersama dalam rangka mencapai tujuan bangsa Indonesia yang telah ada dan telah disusun oleh para pendiri bangsa. Nah, nasional ini ada 2 menata, yaitu ada asimilasi dan yang kedua ada akulturasi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan asimilasi? Asimilasi merupakan proses pembauran kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan asli. Sedangkan akulturasi merupakan proses penerimaan sebagian unsur-unsur budaya asing tanpa menghilangkan budaya asli dari suatu daerah. Kemudian landasan sosiologis ini dapat tercapai dan dapat terintegrasi dengan baik apabila dalam
menyadari pentingnya bersatu di tengah-tengah perbedaan. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa integrasi nasional setiap bangsa dan negara itu berbeda-beda, tergantung latar belakang dari bangsa dan negara tersebut. Adapun integrasi nasional bagi bangsa Indonesia merupakan hasrat dan kesadaran penuh untuk bersatu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini direalisasikan dengan adanya satu kesepakatan yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini lahir pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Karena para perintis atau pendiri bangsa Indonesia juga menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu sangat heterogen, baik maupun bahasa. Mereka membentuk atau menjadikan bangsa Indonesia ini dan menamainya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwujudkan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi dengan adanya integrasi nasional dari berbagai landasan ini seharusnya menjadikan masyarakat Indonesia lebih meningkatkan kesadaran dan lebih bersatu padu lagi dalam mengokohkan persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai dengan landasan ideologi dan landasan pada konstitusional. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari siswa Siska yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya ada pemateri kedua yaitu saudari Wina. Kepada saudari Wina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saya untuk menyampaikan materi tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional yang pertama adanya deklarasi Juanda. Melalui deklarasi yang terkenal yaitu deklarasi Juanda, pemerintah Indonesia mengumumkan integrasi nasional kedaulatan wilayah Indonesia sejauh 12 mil wilayah teritorial yang di luar pulau-pulau negara Indonesia yang terluar. Melalui deklarasi ini, maka terjadi integrasi nasional wilayah teritorial di Indonesia. Sejak saat itu, Perdana Menteri Juanda mendeklarasikan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah integrasi nasional yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan oleh kepulauan. Yang kedua yaitu Perjanjian Helsinki antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dinamika integrasi nasional terjadi berkenaan dengan adanya perjanjian damai yang dicetuskan Wakil Presiden Yusuf Kala ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Perjanjian ini menandakan adanya upaya kuat pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Aceh untuk tetap bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak dengan solusi yang damai, menyeluruh, dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu dinamika pluralisme bangsa dan wawasan kebangsaan. Dengan adanya dinamika pluralisme bangsa Indonesia yang sangat beragam dari segi etnis dan budaya daerah masing-masing, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya, membutuhkan suatu wawasan kebangsaan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Untuk hal ini, maka wawasan kebangsaan Indonesia dikembangkan melalui konsep wawasan Nusantara dapat menjadi aspek perekat dinamika integrasi nasional. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang melemahkan suatu kesatuan dan persatuan bangsa, baik dari dalam maupun dari luar negeri, harus diwaspadai dengan mengokohkan ikatan melalui implementasi konsep dan strategi wawasan Nusantara sebagai dasar cara pandang bangsa Indonesia dalam mengantisipasi adanya dinamika integrasi nasional.
Yang selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan integrasi nasional. Yang pertama, primordialisme, yaitu paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungannya. Primordial artinya ikatan-ikatan utama seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal-hal yang dibawa sejak kelahirannya, seperti suku bangsa, ras, daerah, dan sebagainya. Primordialisme muncul disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa pada rasnya, suku bangsanya, agamanya, ataupun daerah kelahirannya. Yang kedua yaitu sikap ingin mempertahankan keutuhan kelompok atau komunitas dari ancaman luar. Yang ketiga yaitu adanya nilai-nilai yang dijunjung tinggi karena berkaitan dengan keyakinan, misalnya nilai keagamaan, falsafah hidup, dan lain-lain. Yang kedua yaitu stereotip etnis memberikan penilaian negatif kepada suatu kelompok. Nah, adanya berbagai sementara dalam kehidupan kebangsaan ini kita mengharapkan adanya akhir yaitu etnosentrisme, yaitu merasa paham kelompoknya lah yang paling baik dalam budaya. Nah, etnosentrisme menjadikan kebudayaan kelompoknya sebagai patokan untuk mengukur baik buruknya, tinggi rendahnya, bagus tidaknya kebudayaan lain dalam proporsi kemiripannya dengan kebudayaannya. Sebagian besar, meskipun tidak semuanya, kelompok dalam suatu masyarakat bersifat etnosentrisme. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukupkan sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Winasi Wahyuni yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu kepada Saudari Anjini. Saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena sudah memberi saya kesempatan untuk memaparkan materi yang bersumber dari buku Kemenristek. Yang pertama ada secara histori, sosiologis, dan politik. Yang pertama ada perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada Indonesia itu yang pertama adalah model integrasi imperium Majapahit. Model ini bersifat kemaharajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris, dimulai dengan wilayah inti kerajaan yang terdiri dari Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Lalu yang kedua adalah wilayah di luar Jawa, yaitu mancanegara dan pasisiran, yang merupakan kerajaan otonom. Lalu selanjutnya ada konsentris ketiga, yang terdiri dari tanah sabrang, adalah negara-negara sahabat di Majapahit menjalin hubungan diplomatik dengan dagang, Champa, Kamboja, Ayudhya-pura, atau yang biasa kita sebut Thailand. Lalu yang kedua adalah model atau lebih tepat integrasi atas wilayah yang terentang Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai Belanda dan pribumi yang tidak bumi. Lalu selanjutnya model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan bernegara merdeka sebelumnya, namun kedua, integrasi model
kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru, jaringan dengan massa rakyat. Lalu selanjutnya yang kedua ada pengembangan dan Colin McEnroe tahun 1995 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat integrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Lalu yang ketiga ada kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya dalam satu sistem pelayanan. Lalu yang keempat ada ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa paduan bagaimana cara menujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Lalu yang terakhir ada kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, tadi ada kesalahan penyebutan nama. Terima kasih kepada Saudari Rismawati yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Materi selanjutnya, yaitu materi keempat, akan dibacakan oleh Saudari Andini. Kepada Saudari Andini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan dan tantangan integrasi. Yang itu ada dinamika integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional dibagi yang pertama yaitu dinamika integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU di Panta Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua yaitu dinamika integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah, dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga yaitu dinamika integrasi nilai. Pengalaman pengembangan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Dengan mata pelajaran di sekolah. Melalui mata pelajaran pendidikan moral atau PMP di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda.
Yang keempat yaitu dinamika integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekati elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang kelima yaitu dinamika integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan integrasi nasional. Tantangan integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara horizontal, tantangan yang terdapat seperti perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Yang kedua yaitu secara vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa di mana latar pendidikan kekotaan menyebabkan perbedaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Andini yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi pembahasan yang akan dibahas oleh kelas 1D. Maka dari itu, saya persilakan kepada kelas 1D. Ya, terima kasih. Akan memberikan tanggapan terlebih dahulu bahas dari beberapa tambahan di beberapa poin. Teman-teman dari kelas 1 persilahkan untuk memberikan tambahan materinya. Untuk Lutin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang tadi sudah disampaikan oleh tim penyaji dari kelas 1C cukup baik. Di sini saya akan menambahkan beberapa saja mengenai tantangan dan dinamika integrasi nasional. Tadi kan sudah banyak dijelaskan mengenai tantangan integrasi nasional seperti primordialisme, kemudian stereotip etnis, dan juga etnosentrisme. Nah, dinamika dan tantangan integrasi nasional dibedakan menjadi dimensi horizontal dan juga dimensi vertikal. Nah, berdasarkan dimensi horizontal, yaitu tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan juga geografi. Sedangkan secara vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus ini terjadi kesenjangan sosial. Nah, hal tersebut, dinamika dan tantangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kurangnya toleransi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang terakhir, dan ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Sekian tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Asran.
Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk menambahkan dari pada masa penjajahan. Mengapa? Karena pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya pembangunan kesetiaan nasional. Dengan adanya semangat kebangsaan Indonesia untuk merdeka, penjajah lebih mengutamakan pembangunan kesetiaan kepada penjajah itu sendiri. Dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial, jadi setelah merdeka, kita membutuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi nasional. Untuk negara-negara baru seperti Indonesia, tuntutan integrasi ini menjadi penyatuan keragaman budaya, bahasa, dan adat. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada Saudara Fajar. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Boleh dari Nur Sofiatul, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya hanya urgensi integrasi nasional dalam masyarakat yang multikultural. Nah, integrasi dalam masyarakat Indonesia multikultural merupakan suatu urgensi yang mendesak dalam mengokohkan kesatuan dan persatuan bangsa. Karena di balik keberagaman multikultural, jika tidak dijaga dengan baik, melalui integrasi nasional ini, perbedaan-perbedaan itu berpotensi menyimpan terjadinya konflik-konflik sosial. Nah, oleh sebab itu, melalui integrasi nasional dapat mengupayakan adaptasi kultural guna mencegah terjadinya konflik sosial karena adanya perbedaan kultural tersebut. Terima kasih. Boleh untuk selanjutnya kepada Alia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Fajar. Di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai faktor-faktor pembentuk dari integrasi nasional. Seperti yang telah disebutkan di awal mengenai apa itu integrasi nasional, bagaimana integrasi nasional beserta dengan dinamika dan tantangannya. Tentu di samping itu ada faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya integrasi nasional itu sendiri. Yang pertama ada rasa senasib dan seperjuangan. Nah, rasa senasib seperjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor mewujudkan integrasi nasional. Jika di masa lalu, rasa senasib seperjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, di era sekarang ini rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Lalu yang kedua ada pemaknaan ideologi. Nah, pemaknaan nasional yaitu Pancasila dilakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional. Ada keinginan untuk bersatu, berbangsa dan bernegara, keinginan sebagai dasar dari negara. Dan yang terakhir ada antisipasi ancaman dari luar. Mengantisipasi ancaman dari luar dalam kaitannya dengan bahaya globalisasi dan modernisasi, integrasi nasional perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat yang ada yang tinggal di wilayah Indonesia itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan lagi kepada Fajar. Terima kasih. Dan mungkin yang terakhir kepada Jenia, dipersilahkan. Siap, terima kasih kepada Fajar. Saya izin untuk menambahkan. Jadi, mengapa integrasi nasional itu diperlukan di Indonesia? Karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Sehingga tidak adanya konflik, pecahan ketika integrasi itu diadakan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah berikan tambahan terkait materi yang sudah dijelaskan tadi. Bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama adalah integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti
Kamus Besar Bahasa Indonesia pembaruan merupakan proses atau elemen yang terpisah dari menjadi lebih bulat sehingga menjadi satu atau bangsa. Jenis integrasi mencakup 1. Bangsa di wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan 5. Integrasi tingkah laku. Yang keempat, dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal. Sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kelima, integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. 6. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan integrasi nasional Indonesia. Yang ketujuh, pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir adalah integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran dan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekian dari kelas 1, kelompok 3 dari kelas 1D. Saya kembalikan kepada moderator kelas 1. Terima kasih kepada semua pembahas dari kelas 1D yang telah menyampaikan pendapatnya dengan sangat baik. Alhamdulillah, presentasi kali ini sudah selesai. Untuk itu, saya akan tutup presentasi kali ini. Semoga banyak manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.